Oke, ya kembali lagi bersama gue masih dengan penulis yang sama namun dengan judul yang berbeda. Kali ini kita akan sharing atau berdiskusi gitu ya tentang buku George Orwell yang berjudul The Road to Wigan Pier. Nah, jadi buku ini menceritakan tentang perjalanan Orwell ke Wigan, apa aja yang dia temuin di sana, terus juga pandangan dia tentang kelas pekerja. Sebenarnya buku ini daripada dibilang novel gitu ya, lebih mirip buku catatan perjalanan gitu ya, lebih bisa dibilang catatan perjalanan. Waktu dulu zaman kuliah, gue inget banget kalau lagi penelitian lapangan itu kita tuh suka disuruh punya 2 buku. Satu buku itu untuk field note dan satu buku itu untuk diary. Dan buku Orwell ini lebih terasa seperti diary gitu ya daripada field note gitu. Kalau menurut gue gitu. Jadi justru yang di embrace dalam penelitian ini itu adalah si diary-nya itu gitu yang lebih ditonjolkan. Nah, jadi buku ini tuh terbit tahun 1936. Itu kondisinya itu setelah Perang Dunia Pertama, tapi sebelum Perang Dunia Kedua. Nah, jadi buku ini tuh terbagi jadi 2 bagian. Bagian pertama itu menceritakan tentang perjalanan Orwell ke Wigan. Wigan itu diceritakan di buku ini salah satu daerah pertambangan di Inggris, di bagian utara Inggris. Dan bagian keduanya itu adalah esai panjang Orwell membahas tentang sosialisme, bagaimana pandangan dia tentang sosialisme, terus apa kritik dia tentang sosialisme, kenapa sosialisme itu nggak bisa fit in di kalangan kelas pekerja tertentu gitu. Nah, menurut gue meskipun buku ini itu ditulis tahun 1936, tapi isinya itu sangat relevan dengan dengan kondisi saat ini, terutama di bagian 2. Bagian pertama ya oke gitu ya, ada beberapa yang relevan gitu karena di bagian pertama itu kan menceritakan tentang kondisi kemiskinan ekstrim serta pengangguran gitu. Nah, tapi menurut gue yang sangat relevan dan kayak masih sangat relevan untuk kondisi dunia saat ini itu adalah yang di bagian kedua, bagaimana Orwell itu mengkritik sosialisme itu sendiri gitu. Nah, oke, kita mulai di bagian pertama dulu ya. Nah, di bagian pertama itu Orwell cerita tentang apa yang dia lihat saat dia berkunjung ke Wigan gitu ya, ke ke daerah pertambangan. Dia ketemu siapa aja gitu ya di daerah tambang. Kemudian juga dia juga cerita dia tinggal di mana gitu ya, itu kayak di pondokan gitu, kecil, sempit, dan bau, serta kayak yang punya pondoknya itu kayak udah gak peduli gitu loh, kayak yang penting lo bayar, oh udah terserah gitu kan, dan lo harus terima kondisi pondok yang seperti ini, yang sekotor ini gitu kan. Dan di situ juga Orwell cerita bagaimana dia turut ikut berpartisipasi untuk turun ke dalam daerah tambang bersama para penambang. Di situ dia cerita gimana cara dia turunnya secara detail, gimana dia turun ke bawah, terus di bawah itu rasanya bagaimana, gelapnya gimana gitu kan. Dan dia cerita di bawah itu kita tuh nggak bisa berdiri, sementara Orwell itu kan tinggi banget, dia nggambarin dirinya seperti itu di buku ini. Dia tuh sangat tinggi dan kayak orang-orang di sana tuh tingginya tuh nggak ada yang setinggi itu, dan mereka itu tuh terbiasa dengan kondisi atap langit-langit yang rendah gitu ya. Di situ dia harus jongkok, bahkan dalam kondisi tertentu gitu ya, di suatu titik tertentu dia harus buka baju karena sangat panas, dan penambang pun seperti itu. Tapi kita nggak bisa ngelihat kulit kita gitu loh, kayak nggak bisa ngeliat badan kita meskipun kita udah buka baju karena sangat kotor, terkotori oleh debu dan tanah, serta kayak material-material tambang gitu. Jadi kayak sama sekali nggak kelihatan, dan ketika keluar kita jadi sangat hitam gitu ya, sangat kotor, nggak berbentuk. Dan di luar itu tuh kayak penambang tuh para pembuka tambang itu ada yang menyediakan mandi, ada juga yang enggak gitu. Oleh karena itu harus pulang ke rumah dengan keadaan kotor kayak gitu. Nah, pokoknya kondisi penambang itu tuh dia deskripsikan secara detail, bahkan sampai kayak berapa uang yang dihabiskan selama sebulan gitu ya, atau
dia detilkan lagi per minggu, karena ternyata sistem pembayaran upahnya itu di tambang itu dia ada yang per minggu, ada yang per 2 minggu gitu, dan dia mendetailkan di situ kalau misalnya kamu punya anak sekian gitu kan, terus orang dewasanya sekian di satu keluarga gitu, maka pengeluaran kamu segini gitu. Dan itu sangat detail, sampai juga dia menggambarkan kondisi social protectionnya dari si penambang ini gitu ya. Jadi bagaimana pemerintah memberikan jaminan sosial kepada si penambang, betapa penambang ini tuh sangat sulit mengambil ngambil jaminan sosial yang emang udah jadi hak dia gitu ya, tapi kayak ada aja gitu cara upaya untuk mempersulit gitu ya. Dan itu menurut gue relevan sih untuk sekarang gitu ya. Bahkan kayak di situ juga diceritain tentang barrier identitas gitu. Jadi kalau misalnya kamu nggak terdaftar, ibaratnya KTP-nya bukan orang situ gitu ya, justru tuh nggak bisa ngambil jaminan sosial kayak gitu. Itu relevan banget kan sampai sekarang. Kemudian hal yang menarik di cerita bagian 1 menurut gue itu dari The Road to Vegan Fair ini ada 2. Yang pertama, Orwell secara gamblang menstate gitu ya, menyatakan bahwa peradaban kita ini dibangun di atas batu bara gitu. Itu sangat relevan karena memang gimana ya, transisi energi itu tuh cukup sulit ya dilakukan sebenarnya kalau misalnya kita mau bertransisi jadi energi bersih gitu ya. Oke, itu upaya satu hal gitu ya, tapi kita nggak bisa memungkiri bahwa kita ini masih sangat bergantung pada batu bara gitu. Nah, oleh karena itu upaya yang sebenarnya kita bisa lakukan itu adalah mengendalikan konsumsi gitu ya. Nah, dan ketergantungan dengan batu bara ini itu tuh sudah sangat disadari gitu ya sama Orwell dari tahun 1936 ini gitu ya. Bahkan sampai sekarang hal itu pun masih relevan. Yang cukup membuat gue sentimental adalah waktu gue baca itu gitu ya, itu gue lagi di pinggir sungai Mahakam di Kalimantan Timur di Samarinda, yang gue itu tuh sambil ngeliat tongkang batu bara lewat gitu ya. Terus Orwell di buku ini bilang peradaban kita dibangun di atas batu bara, dan gue kayak wow, amazing, I couldn't agree more. Karena memang itu faktanya gitu ya. Bahkan mungkin kalaupun nanti sampai transisi energi udah terjadi gitu ya, menurut gue batu bara itu masih menjadi hal yang nggak bisa dilepaskan gitu. Meskipun orang-orang tetap teriak kayak itu energi kotor bla 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 bla, tapi tetap aja itu adalah salah satu sumber energi untuk bikin kamu bisa menulis, kamu bisa menonton video ini, kamu bisa beli buku, kamu bisa baca buku, kamu bisa bekerja, kamu bisa belajar, dan lain-lain seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah ceritanya Orwell tentang menjelaskan kondisi orang miskin gitu ya. Ketika kita mau di bagian pertama, Orwell itu sangat jelas menyatakan bahwa ketika kita mau mengendalikan suatu masyarakat gitu ya, hal paling mudah untuk melakukannya itu adalah mengendalikan perutnya. Ketika perutnya udah dikendalikan, kita mudah untuk mengendalikan masyarakat, karena memang ya itu kan salah satu sumber energi kita gitu kan, yaitu makanan gitu, cara kita makan masuk ke perut gitu, kita memproses energi dan lain-lain gitu ya. Nah, menurut Orwell, ketika suatu kekuasaan itu berhasil mengendalikan perut masyarakatnya gitu ya, memutuskan bahwa kamu bisa makan, kamu nggak bisa makan, kamu harus makan ini, kamu nggak boleh makan ini gitu ya, itu adalah suatu kuasa yang sangat besar dan sangat powerful gitu, seperti itu. Nah, pernah muncul pertanyaan gitu ya, orang miskin itu kan harusnya waktu gue dulu belum mengenal buku ini gitu ya, gue sempat bertanya-tanya gitu ya, harusnya orang miskin itu sulit sakit karena kan harusnya dia itu sulit untuk makan yang aneh-aneh gitu ya, kayak makannya paling ya ubi gitu kan, umbi-umbian atau mungkin nasi dan tempe misalnya gitu, yang itu kan tergolong sebenarnya notabene makanan sehat. Justru orang kaya yang harusnya
itu tuh lebih mudah sakit karena dia bisa makan macem-macem gitu dan aneh-aneh gitu. Tapi ternyata Orwell menceritakan perspektif baru gitu ya, maksudnya memberikan perspektif baru tentang makan. Kenapa orang miskin itu lebih memilih makan makanan yang sebenarnya itu nggak sehat gitu ya. Misalnya kayak dengan uang sekian gitu ya, dia lebih memilih untuk membeli coklat daripada untuk membeli misalnya sayuran atau buah-buahan gitu. Karena dengan makan coklat dia merasakan pleasure gitu, dia merasakan ada kebahagiaan gitu, daripada makan makanan yang normal yang memberikan gizi yang baik gitu. Karena ketika dia makan coklat itu dia merasa menjadi manusia gitu, karena ada kebahagiaan gitu. Nah, sementara makan makanan bergizi itu sebenarnya ya oke, memberikan gizi tapi nggak memberikan rasa senang gitu, kayak karena rasanya hambar atau mungkin ya karena nggak kayak yang ada di iklan gitu. Kapitalisme itu turut memutuskan hal itu gitu, memutuskan kalau kita makan ini kita akan menjadi lebih senang, terus kalau misalnya kita beli ini kita akan lebih manusia gitu, maksudnya kita akan lebih menjadi manusia. Itu menurut gue adalah suatu perspektif yang menarik sih, dan yang kayak sebelumnya gue gak kepikiran itu. Kemudian lanjut ke bagian kedua. Di bagian kedua ini adalah kritik Orwell tentang sosialisme. Kayak selama ini kita tahu dalam konsep sosialisme itu ada kelas borjuis dan kelas pekerja kayak gitu. Karena menurut Orwell hal itu udah nggak relevan lagi. Harusnya pandangan kita itu lebih kepada yang menindas dan yang ditindas gitu. Karena kelas pekerja, ketika dia kelas pekerja yang berasal dari budaya borjuis gitu ya, dia nggak akan mau dibilang dia tuh kelas pekerja. Kayak misalnya pekerja kerah putih gitu, kayak misalnya pekerja kantoran, atau misalnya jurnalis, atau kayak misalnya penulis, atau wira swasta yang UMKM gitu ya. Nah, mereka itu nggak mau dibilang kelas pekerja karena mereka itu berasal dari budaya borjuis gitu. Jadi bagi Orwell, menjadi borjuis atau proletar itu tuh bukan hanya dari sekedar barrier ekonomi, tapi juga lebih dari itu, kita juga harus lihat dari konteks sosial budayanya gitu. Nah, Orwell pun mengakui bahwa dia itu kalau secara uang gitu ya, dia itu masuk kelas proletar, tapi dia berasal dari didikan borjuis karena dia sekolah di sekolah elit di Eton gitu kan. Nah, dia bisa masuk sekolah itu karena beasiswa gitu. Nah, tapi dia merana di sana karena teman-temannya itu borju gitu kan. Dan sementara dia seorang proletar yang dididik dari budaya borju gitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya orang-orang seperti dia gitu, atau kita gitu ya, dan karena ini juga cukup menyentil gue gitu ya secara pribadi, ini cukup menyadarkan gue juga sih gitu ya. Orang-orang yang seperti itu gitu ya, nggak mau dibilang lo kelas pekerja, lo orang proletar gitu, itu nggak mau. Nah, karena mereka nggak mau dibilang kelas proletar, oleh karena itu revolusi proletar itu tuh akan sulit terjadi gitu, dan kayak membuat berserikat gitu-gitu itu akan sulit terjadi karena barrier pelabelan istilah borjuis dan proletar. Nah, oleh karena itu sudut pandangnya itu perlu diganti, jangan borjuis dan proletar dari sisi finansial aja, tapi kita harus memandangnya kayak siapa yang ditindas, siapa yang menindas gitu kan. Nah, siapa yang untung, siapa yang dirugikan gitu. Nah, oleh karena itu dengan cara pandang seperti itu, harapannya orang-orang yang kelas pekerja kerah putih gitu ya bisa punya kesadaran kelas juga gitu ya, untuk sama-sama tergabung gitu ya dalam dalam serikat gitu, yang akhirnya sama-sama berjuang untuk menuntut kepentingan dia gitu, maksudnya kepentingan si kelas pekerja gitu. Selain itu juga adalah kritik Orwell tentang bagaimana sosialisme ini bagaimana para sosialis mempropagandakan sosialisme. Nah, selama ini sosialis itu tuh
terkesan kaku dan terkesan kayak bergerak di bubble-nya sendiri dalam mempropagandakan sosialisme. Padahal harusnya yang dilakukan itu adalah bagaimana para sosialis ini tuh utamanya para sosialis intelektual gitu ya, itu tuh melakukan propaganda untuk menarik orang biar bisa menjadi sosialis gitu. Jadi bukan hanya ceramah yang nonsens dan snob gitu ya, kayak snob yang Orwell ceritain di buku ini tuh kayak si paling sosialis gitu ya, yang melabelkan diri sebagai ini gue paling sosialis nih, gue manggil apa namanya teman sesama sosialis itu sebagai kayak kamerat gitu-gitu. Nah, hal-hal snob kayak gitu tuh membuat orang yang belum masuk dalam lingkaran sosialis atau belum mengenal sosialis itu tuh jadi alergi gitu, kayak sosialis tuh harus yang kayak gitu ya, manggil temennya itu kamerat, terus juga harus jadi vegetarian, terus juga harus kayak hippies gitu, dandanannya kayak gitu-gitu. Nah, sebenarnya bukan seperti itu. Harusnya sosialis itu tuh bisa lebih humble, kayak menerima perbedaan gitu kan, terus kayak lebih membuka pandangan gitu ya, menerima perspektif-perspektif baru gitu ya tentang sosialisme gitu. Oleh karena itu akhirnya para orang-orang kelas pekerja kulit kerah putih yang dia itu tuh alergi gitu ya sama sosialisme itu tuh bisa turut gitu ikut bergabung dan menyadari bahwa sosialisme adalah solusi dari kesengsaraan dia selama ini gitu, yang ditindas oleh borjuis gitu. Ini cukup menarik sih, dan apa ya, banyak hal-hal sentimental yang akhirnya kayak membuat gue kayak iya ya gue juga kayak gitu. Oh iya ya, kayaknya gue nggak boleh kayak gitu. Dan buku ini juga overall akhirnya membuat gue yang ngerasa kayak kayaknya gue sebagai pecinta Orwell gitu, maksudnya gue fans Orwell banget gitu ya, merasa udah mengenal Orwell, tapi setelah akhirnya baca buku ini jadi kayak gue belum terlalu kenal dia ternyata gitu. Dan ternyata kayak ya buku ini menarik untuk dibaca, tapi menurut gue buku ini bukan untuk dibaca bagi pembaca Orwell pertama kali, karena banyak dari referensi-referensi yang dia sebutkan di buku ini itu tuh merujuk ke buku-buku dia yang udah ditulis, kayak misalnya The Burmese Days atau Hari-hari di Burma, terus juga Down and Out in Paris and London gitu. Itu juga banyak di mention sama dia gitu. Dan akhirnya setelah baca buku ini gue jadi kayak berpikir, oh ternyata gitu loh cara berpikir dia di novelnya yang lain gitu ya, kayak novel dia yang Keep the Aspidistra Flying yang gue pernah juga review di channel ini gitu ya. Dan gue akhirnya tahu gitu, oh ternyata Orwell berpikir seperti itu gitu. Akhirnya dia coba manifestasikan pikiran dia itu yang abstrak yang dia tulis di Road to Wigan Pier ke dalam Keep the Aspidistra Flying gitu. Dan oh my god, itu menarik banget. Dan menurut gue hal lain yang menarik dari buku ini itu adalah bagaimana biasanya kan kita kalau misalnya penelitian itu biasalah mensitasi gitu kan, sitasi ke penelitian lain atau kayak kita punya kayak studi literatur sebelumnya gitu. Dan menariknya itu dilakukan juga di buku ini, tapi bukan dengan kajian ilmiah, tapi dengan sesama novel. Jadi kayak menarik banget deh, pokoknya kayak menurut novel siapa gitu yang lebih lama gitu. Oh ya, dia juga di sini sering banget mention D.H. Lawrence dan H.G. Wells ya, kalau nggak salah. Itu makin bikin gue akhirnya jadi penasaran sama bukunya H.G. Wells dan Aldous Huxley, karena juga menceritakan tentang distopia. Dan as we know, buku terkenal Orwell 1984 itu ngomongin tentang utopia ya, dunia utopia gitu. Wah, itu menarik banget sih. Dan kayak pokoknya kalian harus baca banget buku ini, tapi bukan untuk buku pertama. Saran gue mungkin kalian bisa baca Down and Out in Paris and London dulu, terus kemudian baca bukunya Orwell yang The Burmese Day, terus kemudian baru baca bukunya yang ini gitu. Itu akan nyambung banget dan akan kayak di otak kalian akan kayak
Oh my god, Orwell Universe gitu, novel Orwell Universe, dan itu seru banget. Oke, sekian dari gue tentang diskusi tentang sharing buku ini gitu ya. Kasih tahu kalau misalnya kalian udah baca buku ini, kasih tahu juga kalau misalnya kalian udah ngebaca buku-buku Orwell yang lain. Gue akan senang banget dengar sharing-sharing kalian. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.